Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jujur saja saya memang bukan ustadz. Saya ini hanya peminat burung, Mas Bro. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'in talakaha fala tahilu lahu mim ba'du hatta tanhila zauzan ghaira. Ini adalah bagian dari surat Al-Baqarah ayat 230. Yang artinya insya Allah kurang lebih begini. Apabila dia telah menceraikannya lebih dari 2 kali, maka tidak halal lagi baginya sebelum wanita tersebut menikah terlebih dahulu dengan laki-laki lain. Menyedihkan tidak, Pak? Jadi seandainya masih ada setitik rasa cinta dalam hatimu untuk pasanganmu, jangan sekali-kali kamu ucapkan kalimat kamu saya cerai, karena hasilnya benar-benar sangat mengerikan. Jika kamu benar-benar cerai, terpisah, terputus, tidak nyambung lagi, gak masalah. Gak masalah, karena udah niat. Yang berbahaya, tanpa tahu dasar hukum cerai, masih nyambung terus. Artinya rumah tangga tersebut sudah hancur. Maka kita sering dengar, di waktu miskin, gara-gara botol kecap tumpah, bisa-bisa, Pak, kalau memang tidak sayang dengan saya, ceraikan saya. Begitu mudahnya seorang wanita mengucapkan ceraikan saya. Memang yang punya hak untuk menentukan talak adalah laki-laki. Tapi saya ingatkan kembali, wanita yang mengucapkan kepada suaminya, Pak, ceraikan saya, sama dengan meniupkan setan ke mulut suaminya, membisikkan setan ke telinga suaminya. Saat suami terpancing, ya sudah, kalau memang kamu sudah nggak suka dengan saya, ceraikan kamu. Berbahaya tidak? Itu tadi. Apalagi lebih dari 2 kali, tidak halal lagi kembali, kecuali setelah menikah dengan suami yang lain. Perceraian itu hukumnya halal, diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ingat, diperbolehkan orang bercerai, tapi sangat dibenci. Arti dari kalimat tersebut, coba kita bayangkan, yang halal, yang diperbolehkan, tapi dibenci. Ada 3 hal yang disampaikan dengan cara bercanda, hukumnya sah, asal sesuai dengan persyaratannya. Bercanda aja sah, apalagi diucapkan dengan cara sungguh-sungguh, lebih sah lagi. 3 perkara tersebut apa? 1. Pernikahan. Pernikahan itu walaupun bercanda, kalau sesuai dengan syarat-syarat pernikahannya, artinya ada wali, ada saksi, ada ijab kabul, ada serah terima, dan saksi mengatakan, gimana? Saya nikahi si A, bin si B dengan mas kawin A, B, C, D. Gimana saksi? Saksi bilang sah, artinya sah, walaupun dengan cara hanya main-main. 1. Pernikahan. Yang kedua, perceraian. Itu, perceraian. Perceraian itu bercandanya juga sah, sungguh-sungguhnya apalagi sah. Ada yang katanya marah-marah nggak sah, itu terserah mereka. Masalah ketentuan-ketentuan dalam hal cerai atau talak, pelajari lebih lanjut, karena sifat saya ini hanya mengingatkan. Sebenarnya yang dimaksud perceraian yang tidak sah karena manusia itu tidak berakal. Arti tidak berakal, 1, dalam keadaan laki-laki tersebut atau suami tersebut gila. Nah, gila itu bisa lama, bisa sebentar. Pas dia gila, pas laki-laki tersebut gila, mengucapkan kamu saya cerai, 1000 kali pun nggak sah, karena dia tidak berakal. Setelah dia sadar, setelah dia itu sembuh dari gilanya, hukum cerai yang diucapkan tidak sah, karena tidak berakal. Yang kedua, misalnya orang tertidur, ada yang bilang tuh ngigo, kalau Jawa bilang yang ngelindur, kalau dalam bahasa Indianya ngomong sakar pedewe. Karena apa? Dalam keadaan tidur, mengigo, nggak sah, karena tidak berakal orang itu. Tapi apabila bercerai itu diucapkan berkali-kali dalam waktu 1 kali, hukumnya tetap talak 3, misalnya lebih dari 3 kali. Itu berdasarkan yang saya dengar dari ustadz-ustadz yang didasari dari 4 mazhab. Kalau tidak salah Imam Abu Hanifah, Maliki, Imam Hambali, dan lain sebagainya.
Artinya lebih baik berhati-hati. Gitu. Karena seandainya itu sah, berbahaya. Nah, cerai di sini ada 3 tingkatan. Cerai yang pertama dan kedua disebut perceraian raj'i atau ruj'i, yang artinya diperbolehkan kembali sebelum masa iddah ataupun sesudah masa iddah, tapi dengan aturan yang berbeda-beda. Apa sih masa iddah? Masa iddah adalah masa menunggunya seorang suami istri yang cerai untuk rujuk kembali. Oke, seperti itu kurang lebihnya. Nah, ini ada aturannya. 1 kali masa iddah adalah 3 kali masa suci. Artinya bukan 1 bulan loh ini 1 kali masa suci. 1 kali masa suci itu adalah 1 kali bersih sucinya seorang wanita dari, maaf saja, datangnya bulan. Nah itu. Kenapa tidak harus 1 bulan? Karena ada orang yang mengandung, artinya dia tidak menstruasi selama sekian bulan. Nah itu. Artinya masa iddah itu adalah 3 kali masa suci. Sebelum habis 3 kali masa suci atau 1 kali masa iddah, artinya diperbolehkan kembali tanpa harus akad nikah lagi. Tapi menurut saya lebih baik kalau kembali dengan ucapan yang jelas. Kenapa? Karena perceraian yang sah dengan ucapan yang jelas, artinya kembali dengan yang jelas. Jangan sampai hari ini cerai, besok rujuk, besok cerai, besok rujuk, besok cerai, besok rujuk. Kenapa? Karena itu sangat membahayakan. Dan perlu diingat, saya sering mendengar, maaf saja, banyak ustadz-ustadz yang menyampaikan bahwa wanita yang mengatakan ceraikan saya mas, ceraikan saya mas, katanya itu biasa, katanya itu berimannya, itu salah. Kenapa? Karena perceraian merupakan sesuatu yang sangat dibenci oleh Allah. 1 kali ucapan itu terjadi, besoknya lagi, atau nantinya lagi, atau bersama-sama, 4 mazhab mengatakan kalimat talak yang diucapkan dengan cara yang jelas dalam waktu bersamaan hukumnya tetap talak 3. Saat itu terucap 3 kali. Baik bercanda atau tidak, dengan lafal yang jelas hukumnya tetap talak sudah. Itu. Walaupun tanpa niat, tapi dengan ucapan seperti itu artinya sudah dicerai. Mungkin marah-marah gak sah, itu terserah. Padahal sesungguhnya marah itu berbahaya. Makanya orang Islam dianjurkan sholatlah. Untuk apa? Belajar bersabar. Puasalah. Untuk apa? Mengendalikan diri dari nafsu yang menguasai hatinya. Artinya apa? Agar bersabar. Marah tidak menyelesaikan masalah, itu benar. Tapi marah justru akan menambah banyak masalah. Makanya kendalikan diri agar tidak marah. 1 kali talak, 2 kali talak. Kalau sampai yang ketiga kalinya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada istri sahabat Nabi mendatangi Nabi Muhammad, menyatakan, wahai Nabi, intinya begitu, aku telah menikah dengan suamiku yang kedua ini, tapi jujur saja aku kurang bahagia. Aku masih bahagia dengan yang suami pertama. Intinya begitu hadis itu. Nabi Muhammad bersabda, kalau kamu ingin kembali, itu tidak bisa sebelum suamimu yang kedua tadi merasakan manisnya madu darimu. Jadi tidak boleh kembali seorang istri kepada suami pertamanya sebelum istri tersebut merasakan manisnya madu dari suami kedua tadi. Dan sebaliknya juga. Jadi tidak ada pernikahan kedua dengan cara rekayasa. Kenapa kok hukum talak sampai sejauh itu? Itu sebenarnya sebagai karunia dari Allah untuk menjaga rumah tangga. Karena rumah tangga itu sesuatu yang sangat sakral. Seseorang yang tidak saling mengenal. Seseorang yang tidak halal dihalalkan dengan hubungan rumah tangga. Andainya itu langsung terputus, cerai benar-benar, gak nyambung lagi, gak masalah. Yang bermasalah jika nyambung lagi. Tanpa dasar syarat sahnya rujuk atas talak yang ketiga atau atas perceraian yang ketiga. Bayangkan kira-kira gimana? Artinya perempuan tadi walaupun dalam catatan, maaf saja negara, masih statusnya sebagai istri, belum pernah dicerai karena buku nikah masih utuh, mulus, belum ada coretan. Tapi di hadapan Allah hukumnya sudah cerai. Kita orang muslim, yang kita gunakan adalah dasar dari Al-Quran. Karena Al-Quran adalah hudalil muttaqin, petunjuk bagi orang yang punya iman. Ini jadi larangan sangat keras gitu. Nah, misalnya
sudah cerai lebih dari 2 kali, masih nyambung tanpa persyaratan seperti yang saya katakan tadi, artinya hubungan itu tetap haram. Bersalaman dengan, maaf saja, yang dianggap masih suaminya, padahal hukumnya itu haram. Apalagi menjalankan hubungan suami istri yang dianggap sebagai sunnah Rasul, itu sudah merupakan hubungan haram karena terputusnya pernikahan. Dan seandainya mati nanti, artinya mati dalam keadaan berzina atau pezina. Bayangkan bagaimana untuk meminta ampunan kepada Allah dengan kesalahan lisan seorang laki-laki yang mengucapkan kamu saya cerai atau iya kamu saya ceraikan. Rumah kecil yang tadi hancur, pernikahan yang dulu sudah hancur di saat keadaan masih sulit misalnya, karena itu tadi sulitnya hidup terkadang membuat pasangan suami istri sangat mudah sekali untuk mengucapkan saya minta cerai dan kamu saya ceraikan. Tapi ingat, jika itu terputus benar-benar cerai masih tidak masalah. Kalau masih selalu bersambung, artinya adalah orang tersebut dalam keadaan zina yang berkepanjangan. Jadi walaupun dari pondok yang kecil telah hancur dan membara istana yang besar, rumah yang besar dengan tingkat setinggi langit, dengan kubah yang terbuat dari emas, intan permata, hukumnya adalah haramnya hubungan suami istri tersebut. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat, hendaklah berhati-hati, khususnya untuk adik-adikku yang baru menikah, yang baru menempuh hidup baru. Tolong pelajarilah hukum syariatnya, hukum adatnya tentang pernikahan. Karena kita orang muslim yakin bahwa kelak kita akan mati menghadap Allah, dan Allah telah memberi satu garis dasar, hanya boleh 2 kali cerai. Yang ketiga, hati-hati, persyaratannya sangat menyedihkan. Apakah boleh istri yang setelah kita enak hidupnya, saat bahagia-bahagianya, kita tersadar dulu telah terucap cerai, direlakan cerai benar-benar dan dibiarkan menikah dengan orang lain? Bayangkan itu. Oleh sebab itu, berhati-hatilah. Saya rasa cukup di sini penyampaian saya tentang surat Al-Baqarah ayat 230, yang intinya adalah berhati-hatilah mengucapkan kalimat cerai, karena cerai itu dari halalnya saja sudah sangat dibenci oleh Allah. Terlebih lagi setelah yang ketiga dan tidak ketahui masih berhubungan suami istri dianggapnya masih sah, itu artinya sangat dibenci sekali. Bayangkan itu. Karena dasar kita adalah Al-Quran dan hadis yang sangat jelas. Itu tidak bisa diragukan lagi. Terima kasih atas kebersamaannya. Akhir kata, apabila ada penyampaian saya yang tidak berkenan di hati pemirsa YouTube Matahari Malam dimanapun kalian berada, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Niat saya adalah memperingatkan, mengingatkan, karena kita adalah saudara. Menjaga saudara hukumnya wajib. Oke? Sampai jumpa. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.